NU, Muhammadiyah, dan beberapa lembaga yang concern terhadap kepemiluan itu sudah mendorong bagaimana upaya supaya kita itu menunda tahapan pilkada, karena ini sangat riskan. Yang berhak menindak itu siapa ketika mendapatkan pelanggaran? Tidak dijelaskan secara langsung. Jangan hanya menjual tampang, jangan hanya menjual ketenaran, jangan hanya menjual popularitas, tapi kerja zero. Nah, itu yang kita tagih. Kemarin sudah ada dorongan termasuk JPPR untuk menunda tahapan pilkada ini. NU, Muhammadiyah, dan beberapa lembaga yang concern terhadap kepemiluan itu sudah mendorong bagaimana upaya supaya kita itu menunda dulu tahapan pilkada, karena ini sangat riskan. Kalau dengan alasan misalkan pihak KPU mengatakan kita tidak bisa menjamin kalau misalkan kita menunda sampai tahun depan COVID beres. Oke, memang begitu, tapi minimal para stakeholder pembuat sebuah aturan pilkada ataupun peserta pilkada atau peserta pemilu, pemilih pemilu, dan penyelenggara pemilu ini memiliki sebuah persiapan yang matang. Kan saya pikir ketika misalkan KPU RI itu target capaiannya, progres capaiannya untuk partisipasi pemilih ini di nasional itu 75,5%. Nah, saya pikir harus juga ada jaminan penyelenggara pemilu membuat supaya pemilih sekiranya merasa aman secara kesehatan ketika misalkan dia ke TPS, misalkan contoh kecilnya itu. Terus apakah misalkan ada jaminan nih ketika misalkan tahapan selanjutnya kan kampanye, kira-kira ada tidak sebuah jaminan tidak ada pengumpulan massa secara besar-besaran? Karena mohon maaf pemirsa, di tiap tahapan saya pikir ada pelanggaran protokol kesehatan. Inti dari PKPU yang terbaru itu, yang PKPU bencana alam COVID-19 adalah bagaimana kita menerapkan secara ketat protokol kesehatan meskipun kita masih melangsungkan pilkada. Kemarin tahapan yang paling krusial yang kita sorot banget itu pemantauannya adalah tahap pencalonan. Pada saat masa pencalonan itu sudah nggak ada malah protokol kesehatan tuh. Kenapa? Tiap calon pasti membawa arak-arakan para pendukungnya. Nah, oke, yang boleh masuk misalkan di Soreng nih, di Kabupaten Bandung, misalkan yang boleh masuk memang itu hanya perwakilan-perwakilan, terutama Bapak Paslon, LO, dan perwakilan koalisi partai. Mungkin kurang lebih 6-7 kalau misalkan kita hitung-hitungan. Cuman tetap pendukungnya itu ikut, tapi dia berada di luar gerbang, nggak boleh masuk kantor. Nah, yang dihitung sama pihak KPU itu yang dalam kantornya. Oke, kalau memang seperti itu, tapi di luar kan sudah menumpuk. Nah, artinya JPPR bersikap bahwa sangat riskan ke depannya ketika misalkan pilkada ini tetap dilanjutkan. Saya pikir kalau bahasa lainnya yang sudah dimuat di beberapa media, ada sebuah genosid. Ada sebuah genosid, artinya pembunuhan massal. Kalau misalkan logika pemerintah begini, toh kok yang meninggal itu punya 3 kriteria yang memang riskan meninggal. Pertama, itu balita. Kenapa? Karena imunnya belum kuat seperti orang dewasa. Terus selanjutnya kategori kedua itu adalah lansia karena imunnya sudah menurun, melemah.
Terus yang ketiga, klaster yang ketiga adalah orang yang memiliki penyakit bawaan. Tapi kan problematikanya bukan begitu. Yang pada akhirnya dia kena COVID. Intinya gitu. Itu yang kami dorong. Saya pikir ini adalah genosid, pembunuhan massal secara tidak kasat mata, meskipun langsung terlihat di mata begitu. Saya pikir sah-sah saja dan boleh-boleh saja, dan itu adalah hak asasi atau hak demokrasi tiap individu untuk mencalonkan apapun latar belakang pekerjaannya atau profesionalismenya. Ada 14 public figure yang sekarang mencalonkan kepala daerah ataupun wakil. Nah, untuk di Jawa Barat sendiri itu ada 7. Dan terkhusus mungkin karena wilayah kami di Kabupaten Bandung itu ada 2. Yang pertama itu Kapten Persib, legenda Persib, Atep, Pak Atep. Yang kedua itu AA Syarul Gunawan. Pesinetron yang kemarin juga kalau nggak salah secara terrekor Syarul Gunawan itu kemarin juga nyalon jadi pileg, tapi di salah satu kota lah di Jawa Barat, tapi dia kalah begitu. Cuman yang menjadi sebuah catatan buat kami, jangan hanya menjual tampang, jangan hanya menjual ketenaran, jangan hanya menjual popularitas, tapi kerja zero. Jadi kalau misalkan ada sebuah kata-kata dari zero to hero, jangan sampai dari hero to zero, malah kebalik begitu. Makanya kami mendorong untuk sekiranya supaya ya berkompetisi secara sehat lah begitu. Kami sendiri di salah satu lembaga pemantau ini, JPPR Kabupaten Bandung, mendorong untuk sekiranya ada sebuah grand isu. Memang kita isu di nasional itu kita menyamaratakan dengan di daerah juga. Nasional itu launching pilkada sehat. Apa sih itu pilkada sehat? Pilkada sehat itu pilkada atau yang peserta pemilih, peserta pemilu, pemilih pemilu, dan penyelenggara pemilu membalanskan atau menyeimbangkan antara protokol kesehatan dan kualitas demokrasi yang baik. Itu oke, misalkan ada sebuah bencana alam COVID-19 sekarang, tapi tidak jadi alasan supaya kita masih bisa menjalankan demokrasi ini. Pada intinya seperti itu, kita mendorong supaya protokol kesehatan secara ketat itu dilakukan di tiap daerah seperti itu. Tapi kan nyatanya ya saya pikir di media pun banyak yang dimuat bahwa banyak pelanggaran protokol kesehatan. Bahkan keterkaitannya itu kalau dalam bahasa lainnya itu psikomasanya itu. Psikomasa dari calon kepala daerah akan teruji, akan diuji ketika misalkan jumlah masanya tergantung. Misalkan nih, yang masanya banyak pasti kita akan bersemangat nih. Tapi kalau masanya sedikit, ya kita juga agak kurang semangat lah begitu. Tapi itu bagaimanapun penyelenggara pemilu untuk menerapkan bagaimana pilkada sehat itu dilakukan begitu. JPPR sampai hari ini masih concern terhadap 2 pemantauan yang menjadi sebuah lokus kami. Pertama kampanye, yang kedua sosialisasi pemilih untuk pemilu ini. Kami berharap dari 3 klaster atau kategori ini, dari penyelenggara pemilu, baik KPU, baik Bawaslu, serta DKPP, terus yang kedua itu peserta pemilu, dalam hal ini calon dan partai koalisinya serta tim sukses masing-masing calon ini. Terus yang ketiga itu adalah peserta pemilih dalam pemilu, dalam hal ini masyarakat secara khalayak luas, supaya menjadikan momentum demokrasi di tengah pandemi ini sebagai sebuah tantangan, sebagai sebuah proses supaya menghasilkan kualitas demokrasi yang lebih baik dan tidak menjadikan
bencana non alam COVID-19 ini menjadi sebuah permasalahan ketika demokrasi atau kualitas demokrasi itu akan ditingkatkan begitu. Yang penting pada intinya jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, serta tetap melakukan social distancing, jaga jarak, serta cuci tangan, seperti itu.